Halo sahabat Questions. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kami terus berkembang dan Anda mendapatkan berita terkini. Ditanya soal konten Baim Wong suka sedekah, riyakah atau tidak, Ustadz Abdul Somad tegaskan arti tolong menolong. Konten-konten YouTuber Baim Wong yang kerap sedekah kepada orang tak mampu mendapat sorotan dari Ustadz Abdul Somad. Meski saat bersedekah memberikan uang, Baim Wong kerap menyamar, namun aksinya itu kerap ditampilkan di konten YouTube Baim Paula. Beberapa netizen ada yang menganggap perbuatan Baim Wong ini termasuk ria atau pamer. Namun banyak juga yang menyebut aksi suami Paula for fun ini sebagai bahan pembelajaran. Masih membuat penasaran sehingga ada salah seorang netizen bertanya langsung kepada Ustadz Abdul Somad di sebuah pengajian virtual. Dilansir dari tribunnews.bogor.com, dari YouTube Aswaja TV dan Ustadz Abdul Somad Official, salah seorang netizen bertanya mengenai hukum sedekah yang dijadikan konten YouTube seperti Baim Wong. Pertanyaan pertama dari Ibu Sastri yang ada di Bengkulu, bagaimana Ustadz menanggapi fenomena YouTuber yang bersedekah membantu orang lain dan dijadiin konten? Jadi bagaimana hukumnya dalam Islam? YouTuber mendapatkan income tapi bersedekah membantu orang lain, tanya netizen tersebut. Ditanya seperti itu, Ustadz Abdul Somad atau akrab disapa UAS ini pun menjelaskan soal bedanya muamalah atau interaksi sosial kepada masyarakat dan beribadah. Interaksi sosial kepada masyarakat dalam Islam dijelaskan oleh Ustadz Abdul Somad. Hukumnya adalah boleh. Hukum dasar muamalah atau interaksi sosial dalam Islam, hukum dasarnya adalah ibahah atau mubah atau boleh, papar Ustadz Abdul Somad. Akan tetapi, aksi tersebut bisa dikatakan haram jika ada unsur penipuan. Sang Ustadz pun memberikan contoh soal penipuan dalam hal konten YouTube. Kapan dia menjadi haram? Yakni ketika ada unsur yang menyebabkan dia jatuh pada haram. Misalnya saja ada unsur tipu. Misalnya dibuat konten tolong menolong, dikumpulkan orang lalu diberi uang, tidak ada transparansi, kita tidak tahu uang itu pergi kemana, tutur Ustadz Abdul Somad. Bahkan Ustadz Abdul Somad pun menyinggung soal undang-undang di negara Indonesia soal ketentuan yang bisa mengelola uang masyarakat itu adalah lembaga yang sudah mendapatkan izin. Namun jika tidak memiliki lembaga perizinan tersebut, seseorang bisa saja menjadi jembatan dalam hal mengumpulkan uang dari masyarakat dan diserahkan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Adapun orang yang mengumpulkan uang masyarakat, belas kasihan masyarakat, lalu kemudian dia serahkan, dia hanya sekedar mengumpul, menjadi jembatan, tegas UAS lagi. Bila terjadi penipuan dalam konten YouTube tersebut, selain dikatakan haram, maka menurut Ustadz Abdul Somad, masyarakat bisa saja langsung melaporkan ke polisi. Hal tersebut demi menimbulkan efek jera kepada sang YouTuber agar tak melakukan penipuan lagi. Bila terjadi penipuan, maka secara hukum fikih itu haram. Masyarakat bisa mengadu kepada pemerintah. Nanti kemudian Bapak polisi menangkap, dituntut oleh jaksa, Pak Hakim mempertimbangkan, maka dijatuhkanlah hukuman. Itu untuk memberikan efek jera, tegas Ustadz Abdul Somad. Namun, bila tak ada unsur penipuan, maka sebaiknya umat Islam menjadikannya sebagai motivasi diri untuk lebih banyak bersedekah. Tapi kalau tidak ada penipuan, maka ini motivasi kepada kita bagi umat Islam, tutur Ustadz Abdul Somad. Kemudian, Ustadz Abdul Somad pun menyindir soal YouTuber yang dalam kontennya tak punya pesan akhlak. Apalagi YouTuber-YouTuber yang isinya sampah, tidak ada pesan akhlak, tapi banyak followers, banyak penonton, dia tidak tahu apa yang dia cari sebenarnya, sindir Ustadz Abdul Somad.
Lantas, Ustadz Abdul Somad pun menyebut harus mendukung YouTuber-YouTuber yang isinya membantu masyarakat yang membutuhkan. Pasalnya, Ustadz Abdul Somad menyebutkan adanya perintah dalam Al-Quran soal tolong-menolong dalam kebaikan. Tapi kalau ada YouTuber-YouTuber yang baik, isinya membantu masyarakat, kemudian tidak ada unsur penipuan dan juga tidak ada penganiayaan orang lain, di dalamnya ada unsur ta'awun, tolong-menolong, harus didukung, karena dalam Al-Quran ada kalimat ta'awanu alal biri wa taqwa wa la ta'awanu alal itsmi wa udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam permusuhan dan dosa. Demikian, wallahu alam, tandas Ustadz Abdul Somad. Nah, bagaimana menurut sahabat question tentang pembahasan ini? Silakan berkomentar.